Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sampaikan tentang lanjutan dari materi kemarin tentang aplikasi turunan fungsi. Untuk aplikasi turunan fungsi di sini, kita akan belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Jadi, perhatikan di sini, kurva fungsi naik, turun, dan diam atau stasioner. Kondisi suatu fungsi y sama dengan fx dalam keadaan naik, turun, atau diam dalam interval i itu ada 5 sifat. Yang pertama, jika turunan pertama lebih dari 0, dia akan selalu naik. Kalau turunan pertama kurang dari 0, dia selalu turun. Kalau turunan pertama sama dengan 0, dia stasioner. Kalau turunan pertama lebih dari sama dengan 0, dia tidak pernah turun. Kalau turunan pertama kurang dari sama dengan 0, dia tidak pernah naik. Jadi, kelima sifat ini yang mendasari kurva itu naik, turun, atau diam. Oke, kita lihat ke contohnya. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx selalu naik dan selalu turun. Perhatikan di sini, untuk soal ini, kita ditanya selalu naik. Kita cari sifat mana yang menyebabkan dia selalu naik. Berhubung di sini sifat yang selalu naik itu adalah f aksen x lebih dari 0 atau turunan pertama lebih dari 0, maka kita pakai untuk menjawab soal A. Tapi sebelum itu, kita harus tentukan dulu turunan pertamanya. Di sini kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Kita turunkan dulu, f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Oke, setelah kita dapat turunan pertama, di sini kita mau selesaikan soal A. Untuk soal A, di sini selalu naik. Oke, kita cek dulu selalu naik. Di sini turunan pertama lebih dari 0. Kita masukkan turunan pertamanya 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih dari 0. Oke, karena di sini mengandung 3 semua, maka bisa kita bagi dengan 3. Maka menjadi x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Kita faktorkan menjadi x min 3, x min 1 lebih dari 0. Setelah itu, kita cari titiknya x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Karena di sini merupakan pertidaksamaan, kita harus selesaikan ini dengan menggunakan garis bilangan. Di sini saya buat garis bilangannya dengan titik yang sudah kita dapat, yaitu 1 dan 3. Ingat kembali, cara menentukan tanda positif, negatif, atau positif. Di sini kalian lihat di mana letak posisi titik 0. Kita tahu bahwa titik 0 pada garis bilangan ini terletak di kiri 1. Kira-kira di sini ya. Jadi, kita masukkan nilai 0 ke dalam fungsi atau turunan pertamanya, yaitu 3x kuadrat min 12x plus 9. Masukkan ke 0 ke sini, berarti di sini 0 kuadrat dikali 3 itu kan 0. Min 12 dikali 0 itu juga 0, plus 9. Berarti 0 dikurangi 0 ditambah 9 adalah 9. 9 adalah bilangan positif, maka yang terdapat 0 atau wilayah yang ada 0-nya di sini, dia positif. Terus di sini berganti tanda, terus di sini positif. Oke, setelah kita tentukan tanda positif dan negatifnya, kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti di situ positif, maka kita cari wilayah yang positif.
Wilayah yang positif adalah yang di sini. Dan di sini. Oke, kita arsir. Dan kita arsir lagi yang sini. Oke, dari sini kita tahu bahwa nilai X itu berada di sebelah kiri 1, berarti X kurang dari 1. Atau wilayah sebelah kanan dari 3, berarti X lebih dari 3. Ini adalah jawaban dari soal pertama. Selalu naik. Oke, untuk yang selalu turun, silakan kalian coba. Jadi dengan metode yang sama, kalian cari turunan pertamanya dulu, terus dilihat di sini. Turunan pertama itu yang menyebabkan selalu turun, itu dia lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Silakan kalian coba untuk mencari yang soal B. Oke, kita lihat ke contoh kedua. Di sini grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c hanya turun pada interval min 1, x min 1 kurang dari x kurang dari 5. Tentukan nilai a plus b. Oke, di sini kita lihat dulu, fungsi ini dia turun atau naik. Oke, di sini tertulis turun, maka kita lihat untuk sifat turun, dia adalah f aksen x kurang dari 0. Inilah yang akan kita pakai untuk menentukan atau menjawab soal ini. Kita lihat di sini fx-nya dulu, seperti yang tadi, fx sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c. Yang dibutuhkan adalah turunan pertama. Di sini kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan 3x kuadrat plus 2ax plus b. Oke? Sesuaikan dengan sifatnya, berarti turunan pertama kurang dari 0. Berarti di sini 3x kuadrat plus 2ax plus B kurang dari 0. Oke, kita hold atau tahan di sini dulu. Kita beralih ke interval. Intervalnya antara min 1 sampai dengan 5. Perhatikan di sini. Min 1, ini berarti X sama dengan min 1. Yang belakang itu X sama dengan 5. Ini kalau saya buat dalam bentuk kurung, ini akan menjadi X plus 1, yang belakang menjadi X min 5. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita kalikan X plus 1 ya, dikali dengan X min 5. Karena di sini turun, kita juga sama, kurang dari 0. Kita kalikan, X dengan X berarti X kuadrat, X dengan min 5 berarti min 5X, plus 1 dengan X berarti plus X, plus 1 dengan min 5 berarti min 5, kurang dari 0. Berarti di sini kita dapat X kuadrat, min 4X, min 5, kurang dari 0. Perhatikan di sebelah kiri, tadi kita juga sudah punya persamaan kurang dari 0, yaitu 3x kuadrat plus 2ax plus b. Tapi yang sebelah kanan di sini x kuadrat. Kita samakan yang sebelah kanan ini dengan mengalihkan 3 supaya sama dengan yang tadi sudah kita dapat di awal. Oke, di sini dikali 3, berarti x kuadrat dikali 3 menjadi 3x kuadrat. Min 4 dikali 3, min 12x. Min 5 dikali 3, min 15x. Kurang dari 0 dikali 3, 0. Maka di sini kita coba lihat, sudah sama, 3x kuadrat, 3x kuadrat. Berarti di sini 2ax itu sama dengan min 12x, b sama dengan min 15. Oke, kita lihat 2ax itu sama dengan
min 12X. Sama-sama punya X, X-nya bisa dicoret. Berarti di sini 2A min 12. A sama dengan min 12 per 2. A berarti sama dengan min 6. Sekarang kita coba lihat yang kedua, plus B atau B sama dengan min 15. Oke, cukup ya, berarti udah ketemu. Sekarang yang ditanya adalah A plus B. Berarti kita bisa cari di sini nilai A plus B sama dengan min 6 ditambah min 15 itu sama dengan min 21. Oke, ini adalah jawaban dari soal kedua. Oke, untuk dua soal ini terkait dengan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner cukup sampai di sini. Saya tutup. Terima kasih. Jadilah versi terbaik.